Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghidupi setiap perkataannya. Saya mengambilnya dari 1 Korintus pasal keempat ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dan di dalam terjemahan lain mengatakan sebab kerajaan Allah bukan hanya kata-kata saja, melainkan hidup dengan kuasa Allah. Hidupilah setiap perkataan Tuhan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Perkatakanlah firman iman setiap hari, seolah-olah semua hal yang baik, yang sempurna itu sudah kita terima dalam hidup kita. Belajarlah untuk selalu mempercayai perkataannya, lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari akan membuat perkataannya yang mengandung arahan-arahan, pimpinan, kekuatan, semangat dan jalan keluar itu melekat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga hal ini juga akan menolong kita untuk kita dapat menghidupi setiap perkataannya, bahkan dalam aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ucapkan dan perkatakanlah dengan suara kita sendiri, sehingga itu akan menjadi sebuah kekuatan iman bagi kita untuk melawan setiap keraguan-raguan dan kemustahilan dalam hidup kita. Tolaklah setiap perkataan negatif yang coba-coba untuk menyerang pikiran kita. Katakan dengan bersuara dan penuh keyakinan setiap perkataan-perkataan yang positif, yang mulia, yang membangun iman percaya kita, yang mampu membuat Allah dapat bermitra dengan kita, sehingga hal itu akan menghasilkan kuasa yang besar bagi kita. Peganglah erat-erat bahwa setiap janji firman Tuhan itu bukan sesuatu yang kosong, yang hampa dan tak bermakna, tetapi perkataan yang hidup, yang real, yang mengandung kuasa dan mukjizatnya yang nyata. Misalkan saja ketika kita bangun tidur, lalu kita merasakan bahwa tubuh ini rasanya tidak enak, maka jangan keluarkan perkataan yang negatif seperti keluhan yang keluar dari mulut bibir kita, tetapi cobalah kita mengeluarkan perkataan yang mengandung ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan atas tubuh yang sehat, bahkan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung di atas kayu salib semua sakit dan kelemahan kita. Oleh bilur-bilurnya, saya sembuh, saya sehat, saya kuat dan saya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kesembuhan dan pemulihan sudah menjadi bahagian setiap orang yang percaya kepadanya. Atau ketika kita saat-saat ini sedang mengalami krisis keuangan, katakanlah dengan iman percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan segala berkat-berkat yang terbaik untuk kita dengan tidak terbatas. Katakan itu berulang-ulang dan percayalah sepenuhnya, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan pasti akan bekerja pada setiap pribadi yang mempercayai firman itu dengan segenap hati tanpa keraguan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6a mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saya mau membacakannya di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang perwira yang memohon untuk kesembuhan hambanya, perwira itu hanya memegang sepatah kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada hambanya, maka perwira itu percaya bahwa hambanya itu sudah disembuhkan. Luar biasa bahwa sepatah kata dari perkataan firman Tuhan
perkataan yang diucapkan oleh Tuhan itu adalah perkataan yang kita dapat memegangnya dan mempercayainya sebagai kuasa yang sanggup bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-13, Matius pasal 8 ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Maka di sini jelas dikatakan bahwa apa saja yang kita percayai itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang sedang Bapak Ibu gumuli saat ini? Soal kesembuhan dari penyakitkah? Soal keuangankah? Soal pekerjaankah? Atau soal pasangan hidupkah? Apapun yang saat ini terjadi dan sedang kita hadapi, firman Tuhan pagi ini datang kepada kita bahwa Tuhan hanya ingin kita mempercayai dan menghidupi setiap perkataannya. Kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada kita dan bahagian kita adalah mempercayai dan menggenapinya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kesimpulannya, firman Tuhan pagi hari ini adalah bagian daripada kita adalah menghidupi setiap perkataan firman Tuhan dan menggenapinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena firman Tuhan telah datang kepada kami untuk mengajarkan kepada kami dan menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang tidak semata-mata dari perkataan firman Tuhan, tetapi dari kuasa yang Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mau mempercayai firman-Mu dengan segenap hati dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, menyerahkan sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menolong dan menjadikan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.